Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul fadlu wal mannu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, bashira wa nadhira alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan kita menyampaikan sanjungan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Agung, yang tiada pernah putus mencurahkan nikmat kepada kita sekalian yang tiada bisa dihitung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Meskipun 7 lautan jadi tinta, hutan-hutan menjadi pena, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya sangat luar biasa, tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan pada pagi ini kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir kita mengantarkan kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersyukur kepada nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghidupkan bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah masuk etape yang terakhir, ya, 10 hari akhir Ramadan. 10 hari akhir Ramadan, saat-saat yang menentukan bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu." Apabila memasuki 10 hari akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Ini kiasan dari ibadah yang meningkat, malamnya dihidupkan,
dan juga keluarganya dibangunkan untuk melaksanakan banyak aktivitas ibadah 10 hari akhir. Kenapa demikian? Dua hal. Yang pertama, dalam Islam itu amal dinilai di ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Amal dinilai di ujung, jamaah sekalian. Ibarat main bola atau pertandingan, ya, meskipun di babak pertama mainnya bagus, gocekannya cakep, tetapi injury time babak kedua kebobolan, kalah dia, ya, tidak dianggap sebagai pemenang meskipun mainnya mantap sekali. Tapi kalau kebobolan, sudah, dia tidak dianggap sebagai pemenang di ujung. Nah, termasuk Ramadan juga, bagus-bagusnya Ramadan, diterimanya Ramadan tergantung ujungnya. Awal-awalnya boleh bolong-bolong terawihnya misalkan dan lain sebagainya, tapi ujungnya itu jangan sampai parah, ya. Di kita fenomenanya kebalik, semangat di awal tapi ujungnya, kecuali di Al-Istiqomah Ciledug ini luar biasa, ya. Kalau di pengajian biasa selain Ramadan nggak seramai ini, tapi kalau Ramadan luar biasa. Mudah-mudahan pertanda insyaallah, ya, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, semangat meningkat. Yang kedua, Rasulullah menjadikan 10 hari akhir lebih serius karena ada Lailatul Qadar yang kita cari, kita tunggu, yang kita ingin dapatkan untuk meningkatkan, mengupgrade amal kita. Karena malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jamaah sekalian, ujung dari saum ini la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Maka bagaimana menggapai takwa, ini yang akan menjadi bahasan kita, ya, melengkapi bahasan-bahasan yang mungkin sudah didapatkan oleh para jamaah, dari para ustadz, para kiai yang mengajar di masjid yang kita cintai. Ikhwatal iman, ada 4 poin definisi, urgensi, buah, dan bagaimana menggapai. Takwa, kata para ulama, ya, secara bahasa itu dari kata waqahullahu waqyan wa wiqayatan. Sonahu, sona yasunu sianatan. Kalau gedung itu namanya siana. Siana itu maintenance, ya. Ya, ngerawat, ngejaga apabila bocor, kalau catnya kusam, itu maintenance. Artinya bukan berarti, ya, gedung itu nggak rusak, nggak jelek begitu. Maksudnya begini, takwa itu bukan berarti orang bertakwa orang yang nggak punya salah, bukan. Tapi kalau dia berbuat salah segera taubat, itu orang bertakwa. Ya, maka disebutnya takwa itu siana, maintenance, jamaah sekalian. Karena sifatnya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya dosa begitu, ya. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bertakwa adalah mereka yang bertaubat. Kalau secara istilah, ada 3 istilah yang akan kita sajikan. Pertama, Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang sukses, ya, dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan, at-taqwa tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah, dalam kitab Al-Matla' ala Abwabil Muqni', halaman 99. Apa takwa itu? Simple. Tinggalin apa yang diharamkan Allah, kerjakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat untuk meninggalkan yang buruk dan juga semangat untuk mengerjakan yang baik. Itu takwa, simpelnya begitu. Selama ada semangat di dalam hati untuk melakukan kebaikan, ada tanda-tanda ketakwaan. Selama ada semangat di dalam hati untuk meninggalkan keburukan, ada tanda-tanda ketakwaan. Tapi ada peluang kebaikan di depan mata, dia lewatkan begitu saja. Mungkin lampu takwanya lagi redup, jemaah sekalian. Ya, takwa itu simple, ya. Ada peluang kebaikan, lakukan.
Apa yang diwajibkan kerjakan meskipun tidak besar. Begitu ya. Enggak mesti besar, tapi ada semangat untuk mengerjakan kebaikan. Itu takwa itu. Dan ada semangat untuk meninggalkan keburukan. Karena dalam realitanya di lapangan tidak setiap yang kita tahu baik kita bisa kerjakan kan. Tidak setiap yang haram atau yang tahu kita itu buruk tidak bisa ditinggalkan gitu. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa melakukan itu semuanya. Itulah yang disebut dengan namanya hidayatul taufik. Kita ini sudah muslim, itu namanya hidayatul Islam ya. Tetapi setelah menjadi seorang muslim, apakah semua kebaikan-kebaikan di dalam Islam bisa dilakukan? Tidak setiap orang. Ya. Orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, itulah mereka yang mendapatkan hidayatul taufik. Dibimbing oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan itu setelah dia tahu itu baik. Dibimbing oleh Allah untuk bisa meninggalkan keburukan itu setelah dia tahu itu buruk. Karena tidak setiap orang yang tahu baik dia bisa melakukan kebaikan itu, tidak setiap orang yang tahu itu buruk dia meninggalkan keburukan tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya punya madrasah tuh di rumah ya, dengan teman-teman. Ada tuh ibunya nganterin anak ngaji, diomelin tuh anaknya kalau nggak pakai jilbab, tapi emaknya nggak pakai jilbab. Ada yang begitu nggak? Iya, kamu katanya, pakai jilbabnya, emaknya datang nggak pakai jilbab. Subhanallah, dia tahu jilbab itu bagus, buktinya apa? Anaknya disuruh-suruh, tapi dia sendiri nggak pakai. Nah, hidayatul taufik. Tapi orang-orang seperti ini nggak boleh diomelin jamaah sekalian. Kalau dalam dakwah itu kenalin dulu aja kebaikan. Tahu nggak Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik loh kepada kita semuanya. Ya, jangan langsung ditunjuk-tunjuk, wah ini model neraka itu model kamu seperti ini. Nah, jamaah sekalian, lari orang kalau digituin. Kemudian definisi yang lain ini dinisbatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu an. Apa takwa itu? Al-khawfu minal jalil. Adanya rasa takut kepada zat yang maha agung, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting banget. Karena kalau rasa takut sudah hilang, apapun dia labrak ya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena masih ada ketakutan di dalam hati, itulah yang menjadi rem supaya nggak ngegas terus gitu ya. Mohon maaf jamaah sekalian, kan lucu tuh di Indonesia suka lucu ya. Itu kalau ngelihat media sosial tuh kan kita dapat banyak info tuh dari situ. Contoh misalkan begini, apa namanya tuh, yang kasus minyak goreng. Kan ada ditayangin tuh ketika Menteri Perdagangan bilang di DPR, RDP, kemudian dibisikin dari belakang, Pak, sebentar lagi akan ada tersangka. Ternyata tersangkanya dia. Masya Allah. Jamaah sekalian, kenapa orang korupsi, orang ngambil punya hak orang dan lain sebagainya, udah nggak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu al-khawfu minal jalil. Mau ngambil, ini punya siapa? Punya saya bukan? Oh bukan, jangan diambil meskipun banyak, meskipun gede. Sehingga ada orang misalkan berkelakar begini, mendingan zaman Orde Baru katanya korupsi itu. Korupsi masih di bawah meja, sekarang mejanya aja hilang. Al-khawfu minal jalil, jamaah sekalian. Adanya rasa takut kepada zat Allah. Di zaman Umar kan ada cerita yang populer ya. Umar biasa melakukan namanya tafakud. Tafakud itu kalau bahasa sekarang itu apa namanya tuh? Yang turun ke masyarakat itu apa namanya? Ada istilah itu. Belusukan. Nah, gitu. Belusuan. Tapi Umar nggak bawa kamera sama nggak bawa wartawan sama sekali. Dia datangnya, ada satu rumah, dalam rumahnya itu lagi dialog tuh si ibunya sama anaknya, anak gadisnya.
Kata ibunya itu, nak tambahin tuh susu yang kamu masak dengan air, tambahin air supaya jadi banyak. Kalau jadi banyak, ya kalau dijual untungnya juga lebih banyak. Kata anaknya, nggak bisa, kata anaknya, nggak boleh. Kan kita dilarang sama Amirul Mukminin, sama Khalifah nggak boleh, ya nyampur susu dengan air, curang itu. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin nggak ada. Pada Umar ada tuh di belakang rumahnya, ya, nguping gitu. Amirul Mukminin nggak dengar kita. Kata anaknya, betul Amirul Mukminin mungkin nggak ada, tapi kan Tuhannya Amirul Mukminin ngelihat dan dengar. Masya Allah. Dicatat tuh Umar, ini nomor berapa nih rumahnya nih. Besoknya dia ngirim tuh anaknya, namanya Asim. Asim, kamu pergi nih ke rumah ini, di jalan ini, gang ini. Bilang kepada keluarganya, Umar meminang si anak gadis itu untuk dinikahkan dengan putranya. Ini bibit unggul nih, ada takwa di dalam hati si anak gadis itu. Dan firasat Umar tajam sekali. Dan betul, ya, beberapa keturunan nanti cicitnya atau cucunya itulah lahir tadi itu, Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang menjabat 2 tahun, jamaah sekalian, dan dia tidak minta perpanjangan jabatan. 2 tahun cukup, tapi dengan 2 tahun itu kemiskinan 0, ya, dana zakat banyak, tapi mustahik nggak ada. Kalau sekarang mustahiknya masih ngantri, tapi habis dananya sudah, subhanallah. Jamaah sekalian, si anak gadis itu punya yang namanya al-khaufu minal jalil, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Al-khaufu minal jalil, takut sama Allah. Ada rasa ketakutan, ini yang akan mengerem seseorang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat. Persis seperti ketika kita puasa itu. Lagi kalau kemarin tuh Jakarta hujan terus, ya. Jadi alhamdulillah nggak ada rasa haus, ya, bawaannya ngantuk, masya Allah. Jadi tidurnya orang puasa ibadah. Nah, tapi kalau lagi panas, masya Allah luar biasa. Tapi nggak berani itu pulang ke rumah lagi panas terik luar biasa. Tengok kanan kiri, anak nggak ada, istri nggak ada, di kulkas ada air dingin misalkan, nggak berani kita. Kenapa? Ada itu tuh, oleh Allah dikasih pelajaran, al khaufu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang maha mendengar. Kalau itu ada bibit takwa di dalam hati, gitu ya, ada bibit takwa dalam hati. Ada satu kisah juga jamaah sekalian, ada seorang anak muda nemuin apel di kali, kemudian saking laparnya dia makan. Setelah lapar itu dimakan sama dia mikir, ini kan apel pasti ada pohonnya, ya, berarti saya makan apel ini nggak halal nih. Oh, dia telusuri itu sampai ke hulu, ketemu kebun apel, ada kebun buah apel, ditanyain orangnya di mana, ditunjukin, kemudian dia datang kepada orang itu, saya menemukan apel di kali, ya, pasti apel itu ada pohonnya, ternyata kebun apel itu punya bapak, saya minta dihalalkan, buah apel yang saya sudah makan tolong dihalalkan. Kata si pemilik kebun apel ini, ada syarat. Apa syaratnya? Dia bilang syaratnya adalah kamu harus siap nikah dengan putri saya. Wah, seneng dong, masya Allah, ya, dapat apel, dapat juga anak gadis. Kata si bapaknya ini, tapi anak saya itu buta, anak saya itu tuli, anak saya itu cacat. Coba kamu pikirin, mau nggak? Kalau kamu mau, halal tuh apel. Tapi kalau nggak mau nikah sama putri saya yang begitu, haram tuh apel. Masya Allah. Kalau kita ditawarin begitu gimana jemaah sekalian? Nggak apa-apa ya. Ya, yang penting halal aja dulu daripada haram kan. Nah, jadi ke neraka nanti kita. Dia bilang,
ya udahlah bismillah gitu, nggak apa-apa, buta juga, tuli juga nggak apa-apa, nikah. Setelah menikah malam pertama, assalamualaikum, ada jawab tuh di dalam, waalaikumsalam. Lah, jangan-jangan salah kamar ini, katanya kan tuli, buta, apa bisu, tapi dia bisa jawab. Diklarifikasi, betul itu, gitu ya. Itu anak gadis saya masuk ke kamar, ternyata bisa melihat, ternyata nggak bisu, ternyata nggak tuli. Nah, dia kaget juga, nanya lagi ke bapaknya, ternyata tidak seperti yang dikatakan. Kata bapaknya, betul, anak saya itu buta dari melihat yang haram, tuli dari dengar yang haram, bisu dari ngomong yang haram. Subhanallah. Mau nggak kalau begitu? Ah, tadi nggak mau ya, sekarang jadi mau. Jamaah sekalian, si bapak ini paham, ini bibit unggul, ya, ini anak-anak baik. Tanda baiknya adalah dia warok, ya. Warok tuh hati-hati banget, nemu apel, dia tidak sembarangan, dia ingin supaya apa yang dimakan itu clear, nggak haram. Dia klarifikasi itu, oh ini bibit unggul. Nah nanti bapak-bapak ya kalau mau ngetes mana nih calon mantu, ya apalagi dihanyutin tuh. Ntar kalau ada yang datang ke rumah, wah ini bagus. Ya, hanyutin dikali. Ntar kita tungguin. Kalau nggak ada berarti ya gagal itu. Al khaufu minal jalil. Jamaah sekalian, di zaman sekarang ini benar-benar penting banget al khaufu minal jalil itu. Orang kadang sekarang tuh mikir, ngomongnya begini, jangankan yang haram, yang halal aja susah katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, omongan yang tidak pakai dasar akidah itu ya. Karena Allah itu tidak menjadikan rizki kepada kita kecuali dari yang halal. Kalau yang haram itu bukan rizki. Ada dalilnya. Kalau yang haram bukan rizki, ntar juga dia pergi sendiri. Orang main judi dapat sekian miliar, habisnya juga nggak kerasa itu. Ya. Kemudian al-amalu bitanzil. Takwa itu ngamalin Quran. Ayat Quran turun, amalkan. Al-amalu bitanzil. Umar ibn al-Khattab, jamaah sekalian, namatin Al-Baqarah tuh 8 tahun. Namatin Al-Baqarah 8 tahun. Kita udah berapa bolak-balik tuh Al-Baqarah? 8 tahun. Kenapa? Karena ketika baca satu ayat, ayatnya itu dijadikan cermin. Ya, dijadikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Itulah kitab Al-Qur'an la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Oleh umat itu jadi cermin, apakah saya sudah meyakini betul kepada Quran? Ya, apakah saya sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk? Apakah saya sudah termasuk kategori orang-orang yang bertakwa? Gitu tuh. Dia perbaiki sampai benar-benar hatinya tuh yakin, dia paham tuh ayat. Mungkin 2 hari 3 hari baru baca ayat berikutnya. Begitu. Jadi 286 ayat ditamatkan selama 8 tahun oleh Umar. Bukan Umar bodoh, ya. Umar itu dan bangsa Arab secara umum hafalannya lengket-lengket, jamaah sekalian. Kelebihan bangsa Arab itu punya hafalan yang kuat. Makanya mereka itu dulu bangsa yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi kalau bab ngapal langsung melotok. Sahabat, di zaman sahabat, mereka baca Quran dari mana? Baca Quran dari hafalan. Ya. Mereka hafid semuanya, hafalannya kuat, jamaah sekalian. Tapi juga dibantu dengan tulisan-tulisan. Tetapi tulisan hanya sekedar mencatat saja. Itu sejarah nanti kodifikasi Quran nanti terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. 8 tahun karena Quran dijadikan cermin. Gitu. Al-amalu bitanzil. Mungkin sekarang di antara kita tahu ayat. Orang mungkin mohon maaf ya, pemabuk juga kalau Ramadan membaca tuh ayat. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ya. Khamar, judi,
kemudian apa namanya, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dan lain sebagainya, datang ke dukun, itu rijsun, najis. Mungkin ada orang yang biasa mabuk baca ayat itu, tapi nggak ada efeknya, mabuk jalan terus, STMJ, ya jamaah sekalian. Nah, kenapa? Karena tidak ditadaburi, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Al-amalu bitanzil, indikator ketakwaan. Takwa juga wal qanaa'atu bil qalil, qanaah, terima meskipun sedikit dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu li yaumir rahil, menyiapkan diri untuk akhirat. Itulah 4 ya definisi takwa. Ada juga hadirin sekalian, Abu Hurairah dan Umar bin Khattab ditanya, "Pakaifa?" kata mereka nanya kepada Abu Hurairah, "Anit takwa," tentang takwa. Qala, kata Abu Hurairah, "Hal akhadta tariqan data syaukin?" Pernah enggak lewat jalanan berduri? Qala, "Na'am, pernah." "Pakaifa kunta tasna idza ra'aita syauk?" Bagaimana kalau kamu lagi jalan ngelihat duri, ngelihat batu, lihat ranjau, ya apa yang dilakukan? Dia bilang, "Adilu anha au jawaztuha au qasurtu anha." Aku menghindar, kemudian aku loncatin tuh duri, atau aku perpendek jalannya, langkah-langkahnya perpendek, jinjit, jamaah sekalian. Betul nggak? Supaya tidak kena duri. Artinya apa? Hati. Itulah yang disebut dengan namanya takwa. Sikap hati-hati ketika hidup di dunia ini. Masya Allah. Ikhwatal iman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana karakter orang bertakwa menurut Quran? Ali Imran 134, 135. Ya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu orang yang dermawan. Indikasi ketakwaan ketika orang itu dermawan. Itu ada takwa di dalam jiwa, di dalam hatinya, di dalam jiwa. Kalau dia dermawan, berinfak dalam lapang ataupun sempit, ya, itu indikasi ketakwaan ada di dalam hati. Kalau pelit, nah ini sebaliknya, terindikasi tidak adanya takwa di dalam hatinya. Saya lihat di depan itu ada apa namanya, panitia jiswaf. Nah, jamaah sekalian, ayo, ya. Nah, orang bertakwa yunfikuna fis sarra wad dharra. Saya pernah menyampaikan ada seorang Arab kaya raya namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi itu dia asetnya luar biasa, miliarder Saudi ya. Dia punya bank Ar-Rajihi, kemudian punya kelapa sawit, punya engineering, kemudian juga finance dan lain sebagainya itu. Pada satu saat tahun 2013-2014 itu, seluruh aset yang dia punya itu dikeluarin. 2/3-nya diinfakkan, diwakafkan, 1/3-nya dibagikan kepada anak-anaknya. Alasannya apa? Alasannya simpel. Saya dulu ketika datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Ini saya sudah tua, 70 tahun lebih usia saya ingin balik lagi kepada Allah dengan tidak bawa apa-apa, supaya singkat dan mudah nanti hisabnya di hadapan Allah. Jamaah sekalian, ini orang tipenya itu tipe orang yang dikejar-kejar duit, bukan ngejar-ngejar duit. Beberapa tahun kemudian itu aset yang sudah dikeluarin itu pada balik lagi tuh. Ya, karena dia punya usaha banyak gitu, jamaah sekalian. Kan ada kalau di kita itu sudah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, uang itu nggak dapat juga. Tapi beliau diam aja di rumah, ngedip aja, itu datang tuh. Masya Allah. Dermawan, tapi dia tuh dermawan. Kalau setiap tahun, bahkan yang paling menonjol, dia itu punya proyek di Sudan, kebun gandum. Hasil gandumnya itu bisa menutupi kebutuhan gandum di beberapa negara di Afrika. Dan dia jual kepada pemerintah itu dengan harga yang sangat murah, 10% dari harga normal. Tapi kemarin kan Sudan tuh ada semacam revolusi gitu ya.
Isom Al-Bashir atau siapa Muhammad Al-Bashir itu turun tahta, proyek Ar-Rajih itu digagalkan atau dihentikan oleh pemerintah. Padahal proyek gandum itu menutupi kebutuhan Sudan dan beberapa negara yang lain. Nah, jamaah sekalian, dermawan. Ya, adanya kedermawanan di dalam jiwa itu indikator ketakwaan. Hadirin sekalian, ada Dr. Umar Abdul Kafi, dia mengatakan begini, Pak. Ya, ketika kita bayar zakat, sebetulnya kita yang lebih butuh kepada orang-orang miskin daripada orang miskin yang lebih butuh kepada kita, orang yang bayar zakat, infak, sedekah gitu. Kenapa? Ketika kita bayar zakat, itu urusan akhirat kita. Karena kalau kita nggak bayar, akhirat kita jadi terancam. Tapi ketika orang miskin nerima dana zakat dari kita, itu untuk urusan dunia mereka, untuk urusan perut mereka. Tapi ketika kita mengeluarkan zakat, ini jangan kita merasa mulia, enggak. Itu kewajiban kita, dan itu untuk menyelamatkan akhirat kita. Kan dalam sebuah hadis, kalau orang menimbun emas perak tidak dibayarkan zakatnya, maka nanti akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Ada riwayat dibuat setrikaan, menyetrika kening, lambung, punggung. Ya, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini simpanan yang kalian dulu simpan di dunia dan tidak dibayarin zakatnya. Rasakanlah ini, gitu. Kira-kira begitu. Dalam surat At-Taubah ada. Dalam hadis disampaikan ada hukuman yang lain, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta itu seperti ular, jadi ular yang begitu besar, sudah tua, sangat berbisa, kemudian matok kepada pemiliknya, dia katakan hadza maluka, hadza kanzuka. Ini adalah hartamu dulu yang kamu simpan, ini adalah simpananmu yang kamu tidak pernah bayarin zakatnya. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu jamaah sekalian sudah diberikan hukumannya oleh Allah kepada mereka yang nimbun harta tidak bayar zakat ketika proses yang namanya hisab. Jadi orang lagi dihisab, seluruh dunia dihisab dari mulai Adam sampai nanti orang yang terakhir kali. Orang-orang yang nggak bayar zakat itu di saat hisabnya aja udah dihukum tuh, sampai Allah selesai menyelesaikan seluruh urusan makhluknya. Kalaupun satu hari itu hukuman, tapi hukuman satu hari akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun, dalam satu riwayat sebanding dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia. Sehari aja tuh misalkan disetrika, tapi sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Takwa itu kedermawanan jamaah sekalian. Ya, makanya setelah kajian segera tuh datangi petugas Diswab. Nah, saya ingin bayar zakat. Begitu, dermawan. Kemudian bisa mengontrol diri, pemaaf, banyak istighfar, taubat dan lain sebagainya, dan berhenti dari maksiat. Tidak saya bahas secara detail. Jamaah sekalian, kenapa kita harus bertakwa? Minimal 4. Yang pertama, takwa ini kunci surga. Kita ingin masuk surga jamaah sekalian. Ingin masuk surga kan? Ingin. Mudah-mudahan kita jadikan jamaah istiqomah sebagai ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita harus punya kuncinya. Kuncinya itu apa? Di antaranya takwa. Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan untuk mendapatkan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Begini jamaah sekalian, ini langit, ini bumi kita nih. Ini langit kan 7 lapis tuh. Nanti surga itu, ini 7 lapis langit itu dijejerin gitu. Dijejerin itu, nambahin lebarnya bumi. Gede banget berarti, ya kan? Besar banget itu surga. Ya, besar banget itu surga. Tapi untuk dapat akses ke sana harus ada kuncinya gitu jamaah sekalian. Jangankan nanti ditambah dengan 7 lapis langit. Ini bumi yang kita injak
yang kita tinggal ini kan nggak seberapa dibanding dengan Jupiter. Jupiter itu 1000 kali lipat gedenya bumi. Matahari itu 1.000.000 kali lipat gedenya bumi. Nanti itu jadi surga semuanya. Subhanallah, jamaah sekalian, gede banget. Padahal di dunia kita hari ini tuh Masya Allah gede sekali itu bumi itu. Kalau kita haji umroh misalkan, ketemu sama Afrika, ketemu sama orang Arab yang bisa bahasa Arab, bertanya, ya, dari mana nih haji? Aina anta? Kamu dari mana? Kita jawab, saya dari Indonesia. Indonesia itu luas banget ya, masih 17.000 pulau. Indonesia keinjak semua sama kita? Kagak. Ya, dari mana Indonesianya? Lebih kecil lagi tuh. Dari mana tuh? Ini apa namanya? Tangerang ya. Nah, Banten, provinsi Banten. Ini Banten itu gede banget. Bantennya di mana? Tangerang. Tangerang kan maksudnya? Nah, Tangerangnya di mana? Lebih kecil lagi tuh. Apa ini di sini? Ciledug. Ciledug itu apa? Kecamatan atau apa tuh? Kecamatan. Ada berapa kelurahan? Ini kelurahan apa? Arang Tengah. Karang Tengah punya berapa RW? 7. Nah, ini RW berapa? 10. Nah, di RW 10 ada berapa RT? Tuh, lebih kecil lagi kita tuh. Ketemu RT 1 misalkan. Itu RT 1-nya nomor berapa? Nah, ketemu rumah kita jamaah sekalian. Karena dalam satu RT ada banyak kakak kan? Ketemu rumah kita. Ketika ketemu tuh rumah kita, saat kita tidur, itu rumah keisi badan kita semua apa enggak? Kagak. Di kamar juga berdua sama istri, ya, dalam satu dipan itu, dipan ukuran 3 kali berapa? 3 kali 2 dibagi 2, berarti kita itu cuman, nah, kecil banget. Masa sih tubuh yang kecil ini tidak dapat kapling surga ukuran